Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaroma dengan NPM 2175359 dari kelas Manajemen Informatika 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ARP Positioning dan paket snipping dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu ada Bapak Septa Fiansah, Bapak Imam Asrawardi, dan Bapak Eko Subiantoro. Nah, kita langsung mulai saja. Pada tugas ini, yang pertama kita diminta untuk melakukan penginstalan VirtualBox. Selanjutnya di sini juga dibutuhkan 3 GUIS OS. Di sini saya menggunakan Windows 7, Windows 10, dan Mikrotik. Yang selanjutnya yang ketiga kita diminta untuk melakukan ARP Positioning. Yang keempat ada menampilkan ARP Change, dan yang kelima yaitu mendapatkan username dan password telnet melalui metode sniffing. Nah, di sini terdapat satu prototipe dengan 3 contohnya ada 3 PC. Yang pertama menjadi server, yang kedua menjadi klien, dan yang ketiga menjadi sniper. Nah, untuk yang bagian server mendapatkan IP di 172.16 XX. Nah, maksud XX ini yaitu NPM terakhir dari NPM kita. Nah, di sini NPM saya yang terakhir itu berada di angka 59, sehingga IP dari servernya sendiri berada di IP 172.16.59.1/24. Nah, selanjutnya untuk bagian klien, di sini IP untuk klien itu berada di 172.16.59.254/24. Dan yang terakhir ada OS atau berfungsi sebagai sniper dengan IP di 172.16.59.100.2/24. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke VirtualBox-nya. Di sini saya telah menginstal 3 OS. Yang pertama ada Windows 10 yang di sini saya fungsikan sebagai sniper. Yang kedua ada server yang saya buat dari Mikrotik, dan yang ketiga ada Windows 7 yang saya gunakan sebagai klien. Nah, dari masing-masing OS ini telah saya setting pada bagian network menjadi internal network agar saling terhubung satu sama lain. Nah, di sini untuk Windows 10 di sini attendance-nya internet network dan name-nya itnet. Nah, selanjutnya pada server di sini juga sama, kita menggunakan network di attendant to internet network dengan name-nya internet. Selanjutnya untuk bagian Windows 7 sebagai klien juga sama, pada bagian network itu di attend to-nya di internet network dengan name-nya internet. Nah, selanjutnya kita masuk ke Windows 10 Sniper. Di sini bisa kita lihat, kita full screen kan terlebih dahulu. Kita ke control panel. Network and Sharing Center. Nah, di sini pada bagian internet sudah saya berikan IP pada internet protokol 4. Untuk IP address-nya untuk bagian Windows 10 ini sebagai sniper, di sini saya memberikan IP di 172.16.59.100 dengan subnet max-nya di 255.255.255 dan default gateway-nya di 172.16.59.1. Nah, selanjutnya kita buka bagian Windows 7. Di sini kita juga buka control panel. Di sini ke Network and Internet, Network and Sharing Center. Sini kita ke Local Area Network. Nah, di sini juga IP address-nya sudah saya ganti menjadi
karena Windows 7 ini sebagai klien dan untuk IP klien itu di 172.16.59.254. Di sini saya sudah melakukan penyetingan di IP 172.16.54.256 di 254/24 dengan subnet masknya tuh di 255.255.255.0 dengan default gateway-nya di 172.16.59.1. Selanjutnya kita ke bagian mikrotik yang berfungsi sebagai server. Di sini kita tutup terlebih dahulu. Sepertinya mengalami oke. Kita ke VirtualBox-nya lagi. Selanjutnya pada server kita running. Di sini kita login terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Nah, di sini untuk mikrotik loginnya itu admin dengan password admin. Nah, di sini untuk melihat IP yang telah kita setting sebelumnya menggunakan perintah IP address sama dengan IP yang ingin kita masukkan. Selanjutnya kita beri subnet max-nya di /24. Nah, untuk menampilkannya itu di IP address. Kayaknya IP address print. Nah, di sini untuk IP bagian server itu berada di IP 172.16.59.1. Nah, di sini sudah benar. Selanjutnya kita ke bagian karena semua PC sudah terhubung. Sekarang coba kita lakukan pengetesan apakah setiap PC telah terhubung dengan Nah, di sini kita akan melakukan pengetesan untuk ketiga IP ini. Di sini kita coba ping di 172, kita ping ke server 16.59.1. Nah, di sini untuk pengetesan telah berhasil. Selanjutnya kita coba melakukan pengetesan di bagian Windows 10 sebagai sniper. Di sini kita ping juga ke bagian server 16.59.1. Nah, di sini juga telah berhasil untuk melakukan pengetesan pada bagian server. Di sini untuk bagian klien pada Windows 7, karena di sini saya menggunakan Windows 7, pastikan pada bagian Windows atau OS yang OS yang menjadi klien sudah melakukan penginstalan putih untuk menjalankan sebuah telnet klien nanti. Selanjutnya kita akan ke bagian klien. Selanjutnya kita buka putih. Nah, di sini kita masuk ke Windows 10. Sini kita buka Kane. Di sini kita buka
Nah, di sini kita langsung masuk saja ke dalam perintah pratikumnya. Nah, setelah kita melakukan penginstalan Kane, kita di sini ke configure. Nah, di sini sudah terlihat untuk bagian IP di sini sudah sama seperti pada bagian sniper, yaitu 172.159.100. Selanjutnya kita pilih. Nah, untuk bagian option, untuk bagian start sniper dan startup dan ARP startup harus kita centang. Selanjutnya kita klik OK. Kita ke bagian sniper. Selanjutnya kita start. Selanjutnya kita add. Nah, di sini kita pilih all host in my subnet. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu untuk melakukan scanning MAC address-nya. Nah, di sini sudah terbaca dua perangkat, yang mana pada perangkat di atas itu perangkat server, dan untuk yang di bagian bawah itu merupakan perangkat klien. Selanjutnya kita masuk ke bagian APR. Sini kita klik ke sebagian sini. Kita klik bagian tabel-tabel tab. Selanjutnya kita klik button tambah. Selanjutnya di sini terdapat dua list. Di sini kita akan melakukan ARP position routing, yang dimana untuk peletakan IP-nya untuk sebelah kiri itu merupakan bagian server, dan untuk sebelah kanan merupakan bagian klien. Sini kita klik pada bagian atas ini. Nah, ketika kita mengklik ini, dia akan pada bagian IP klien akan berpindah ke sebelah sini. Selanjutnya kita klik IP klien dan kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini bisa kita langsung jalankan. Sebentar. Nah, selanjutnya kita klik ini start dan stop ARP. Di sini langsung kita klik saja. Nah, di sini untuk statusnya di sini sudah positioning. Nah, sekarang coba kita buka bagian sisi klien. Nah, di sini kita buka perintah ARP -a. Nah, bisa dilihat pada bagian ARP, pada bagian MAC address, pada bagian sniper dan bagian klien itu bagian sniper dan bagian server itu sama. Ini dimana MAC-nya itu di 08 00 27 CD 78 dan 58. Nah, ini merupakan sebuah ARP position, yang dimana ketika klien melakukan pengiriman paket, maka paket tersebut akan terkirim ke bagian sniper, bukan ke bagian klien. Karena IP pada bagian MAC address pada bagian klien
itu aslinya berbeda dengan yang ada di sini. Nah, pada bagian ini merupakan MAC address pada bagian sniper, sehingga seluruh paket yang dikirimkan oleh klien akan masuk ke bagian sniper. Di sini sebentar kita jalankan bagian server terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu. Sedikit lama. Coba kita tutup kembali. Kita jalankan. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Di sini admin dan passwordnya ada admin. Nah, di sini kita lihat apakah alamat MAC yang ada pada bagian sniper pada klien tadi sama dengan alamat MAC yang ada pada bagian server. Di sini kita mengetikkan perintah print detail. Nah, di sini pada bagian IP pada bagian MAC pada server itu di 000800279382B9, sedangkan pada bagian klien yang ditampilkan itu 080027CD7858. Nah, itu sangat berbeda karena pada MAC address ini dia mengambil MAC yang ada pada bagian sniper. Nah, sekarang coba kita mengirimkan paket menggunakan putih. Di sini kita masukkan IP di 172.16.59.1. Nah, di sini untuk connect ini ada. Selanjutnya kita klik open. Sini loginnya sama seperti password dan username pada bagian server. Di sini admin. Nah, di sini bisa terakses sama seperti dengan kita ketika membuka di bagian klien. Nah, ketika kita melakukan pengiriman apapun yang ada di bagian klien, pesan tersebut akan masuk ke bagian sniper, bukan masuk ke bagian server. Dimana dia masuk ke alamat MAC. Alamat MAC ini 080027CD7858. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian sniper. Kita ke bagian sniper,
selanjutnya telnet. Nah, di sini terdapat pesan yang masuk yang dimana telnet server di dari 72.16.59 yang berasal dari klien 172.16.59.254 itu statusnya datanya itu ke-record apapun bentuk paket yang dikirim dari si klien akan masuk ke bagian sniper ini. Nah, ketika kita mengklik klik kanan, selanjutnya kita klik view, di sini akan menampilkan telnet sniper generate file, di mana di sini untuk bagian password dan login account atau username record atau terambil datanya oleh bagian sniper. Nah, di sini terlihat sangat jelas bahwa bagian sniper ini dapat membaca dengan jelas rekaman yang diambil dari bagian klien. Dia bahkan merekod semua bagian yang telah kita lakukan pada bagian sniper tadi. Nah, dikarenakan pada username dan password telah tampil, yang dimana pada tugas terakhir itu mendapatkan username dan password telnet melalui APK sniffing sudah dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.